Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-18 daripada kitab Jawharatul Tauhid. Sahabat teman yang lalu, kita masuk sedikit di dalam sifatul kalam ya. Sifatul kalam sudah saya jelaskan bahwasanya hakikat daripada sifatul kalam menurut ahli sunnah itu apa. Kemudian khilaf antara Hasyawiyah, Karomiyah dan Mu'tazilah. Karena pembahasan kalam ini dia sedikit pelik, sedikit susah, betul kita ulangi lagi pembahasan kalam, tapi kita baca apa yang ada di dalam bajur. Insyaallah kalau kita selesai pada malam ini sifatul kalam dan sama dan basor, saya kira wal baqi daripada pembahasan ini tak akan susah-susah. Tak akan susah karena kitab ini, Anda kena paham ya, kitab Jawharatul Tauhid ini, majority dia itu amik atau dia itu nazm daripada akhir Jam'ul Jawami. Anda kalau tengok Tajuddin As-Subki dalam kitab Jam'ul Jawami, membagi kitab ini menjadi dua. Membagi kitabnya beliau menjadi dua, yakni yang wajib untuk diketahui dan ma la yadurrul jahlu bihi, yang kalau Anda tidak tahu tidak apa-apa. Jadi kalau kita sudah selesaikan pasal sifat-sifat uluhiyah, nanti di akhir-akhir itu akan hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang furu'ul aqaid. Maknanya kalau Anda tak tahu pun tidak ada masalah. Memang di awal-awal akidah ini sedikit pelik, apalagi berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Kalau Anda tengok dalam kitab yang lebih tinggi, biasanya di kitab awal-awal itu akan membahas pasal umurul ama. Itu lebih susah lagi daripada daripada tentang sifat-sifat Allah. Wallahu alam. Ala kullin, yang kita kena tahu di dalam sifatul kalam ini bahwasanya sifat kalam ini sifat. Dia seperti sifat-sifat yang lain, dia itu juga sifat. Maknanya ada pada zat Allah itu sifatun. Yang mana dengan sifat yang qaimatun bidzatihi dengan nama kalam itu, Allah itu dikatakan mutakallim. Dan tidak mesti yang namanya sifat itu dan tidak mesti yang namanya kalam itu mesti huruf dan suara. Ini yang nak dibuktikan Asy'ariyah sekejap lagi. Sila dibaca. Wa qad ikhtalafa ahlul milal wal madzahib fi ma'na kalamihi ta'ala. Dan ahlul milal wal madzahib maknanya kejap ya, saya nak cek apakah suaranya oke. Suaranya oke kah? Oke. Alhamdulillah. Oke. Ahlul milal wal madzahib, para ulama para orang-orang yang berkecimpung dalam agama firqah-firqah Islamiyah itu, mereka semua sepakat Ustaz Fauzul bahwasanya Allah itu mutakallim. Tak ada yang tak ada yang kecoh atau kacau pasal itu. Allah mutakallim. Problemnya apa makna Allah itu mutakallim? Paham ya? Maknanya itsbatul kalam wa nisbatul kalam ilallah itu muttafaqatun alaih. Tapi maknanya apa? Jahidan. Faqala ahli sunnah sifatun azaliyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Menurut ahli sunnah yang namanya kalam adalah sifat. Yang mana sifat itu azaliyah, qa'imatun bidzatihi ta'ala, yang mana sifat itu confirm walaupun kita tidak mengetahui hakikatnya. So ini penting ya. Anda ingat di dalam, saya tak tahu ya. Saya harap Anda itu sudah belajar mantik. Di dalam mantik itu ada yang namanya babut ta'rifat, had dan rosem. Dalam ta'rifat itu ada namanya had wa rosem. Yang namanya had itu Anda mengetahui sesuatu dengan menyebutkan bagian-bagiannya, hakikat-hakikatnya. Ketika Anda mengetahui hakikatnya, Anda membezakan perkara ini daripada yang lainnya. Di dalam rusum, Anda tidak menyebutkan hadnya, tapi Anda menyebutkan hukum-hukumnya sekiranya perkara ini terbezakan daripada yang lainnya. Kita, majority ahli sunnah itu di dalam sifat-sifat Allah, di dalam definisi ausof dan sifat dan dan zat-zat Allah itu,
dan zat Allah, kita pasti mendefinisikannya dengan rusum. Maknanya kita menyebutkan hukumnya saja, sekiranya sifat ini terbezakan daripada yang lainnya. Berbeza dengan Wahabi. Wahabi majority mereka menyebutkan hakikat, karena ma'rifatullah menurut mereka itu adalah Anda kena mengetahui hakikat Allah. Kita ahli sunnah makna ma'rifatullah adalah kita kena membezakan antara Allah dan yang lainnya. Itulah namanya ifradul khaliq anil makhluk. Hadza huwa makna al-ma'rifah. So, tengok bagaimana sifatul kalam. Kita tidak mengetahui apa hakikat sifatul kalam. Yang kita ketahui bahwasanya kalam itu adalah sifat. Apa itu? Ya wallahu a'lam. Yang jelas itu bukan dat, dan dia itu bukan huruf dan suara. Tapi apa? Ya saya tidak tahu. Kita sebagai manusia, pengetahuan kita terhadap sifat Allah hanya sampai sini. Kita kena Kita kena redho pasal ini. Kenapa? Ini sudah namanya takdir dan qada dan qadar. Kita ditakdirkan oleh Allah, diberi qadar muayyan di dalam ma'rifah. Anda ketika membahas tentang uluhiyah, Anda tidak bisa mengetahui hakikatnya. Anda cuma sampai derajat membezakan zat daripada membezakan sifat ini daripada yang lain-lainnya. Jelas sifatul kalam itu bukan huruf ataupun suara. Aywa. Laisa biharfin wala sautin munazzahatun 'ani taqaddumi wa ta'akhur wal i'rabi wal bina. Dan jelas tidak ada taqaddum wa ta'akhur, bukan seperti huruf-huruf kita. Bismillahirrahmanirrahim, sin setelah ba dan ba setelah dan ba sebelum sin. Dan tidak bisa di i'rab, dan tidak ada mabni, tidak ada. Apakah ini mu'rab, mabni? Tidak. Hadza awsafun lil lafadz, dan ini bukan lafadz. Al-kalam adalah apa namanya? Sifat. Ayo. Wa munazzahatu 'ani sukutin nafsi bi an la yudabbir fi nafsi al-kalam ma'al qudrati 'alaihi. Munazzahatun 'ani sukutin nafsi, yakni Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya Allah itu suci daripada as-sukutun nafsi. Apa itu sukutun nafsi? Suf bi an la yudabbir fi nafsihi al-kalam ma'al qudrati 'alaihi. Sekitar kalau Anda berbicara, ketika ada sesuatu Anda berbicara, itu namanya Anda talking. Tapi ketika ada sesuatu Anda diam, Anda sakit. Yakni Anda bisa berbicara tapi Anda tidak berbicara, itu namanya apa? Sukut. Begitu pula ada kalamun nafsi. Allah Subhanahu wa taala ketika yakdir alal kalam huwa yudabbiru fi nafsihi, apa namanya? Kalam. Kalau Allah tidak semacam itu namanya sukutun nafsi. Wa hadza lawan daripada sifatul kalam. Begitu pula ada yang namanya apa? Munazzahatun anil afah. Allah Subhanahu wa taala suci daripada afah batiniyah, penyakit. Kalau di dalam lafadz bisu, maknanya orang seharusnya bisa mengeluarkan lafadz tapi dia tidak bisa mengeluarkan lafadz. Lah, sifatul kalam ada afahnya. Apa itu afahnya kalam? Afahnya kalam itu bagi manusia ya, dia tidak mampu untuk yudabbir, bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Fi nafsihil kalam, imma karena sifatul kalamnya itu masih lemah, seperti di dalam tufulah kan ada sifatul kalam tapi masih lemah, itu namanya al-khorsul batini. Atau memang ada tapi ada semacam penghalangnya. Apa itu? Seperti apa? Khorsul batini, bisu tapi yang batin, bukan khors yang lafdi. Itu namanya apa? Namanya mudodul untuk sifatul kalam. Ayo. Waqalatil hasyawiyah wa ta'ifatun samau anfusahum bil hanabilah. Dari sini kita mengetahui bahwasanya indah ahli sunnah yang namanya sifatul kalam itu adalah apa namanya? Sifat. Karena sifat itu kita bisa berbicara dengan makna mengeluarkan lafaz. Di dalam mantik Anda bisa untuk mengatakan koma zaidun atau zaidun qaim. Zaidun qaim itu namanya qadiyatun lafdiyah. Dan Anda bisa untuk berbicara dalam hati Anda. Kata-kata zaidun qaim, Anda berbicara dengan hati, Anda mengatakan dalam diri Anda zaidun qaim. Lah, zaidun qaim itu namanya kalamun nafsi. Lah, kalamun nafsi ini itu bukan sifatul kalam. Tapi karena ada sifatul kalam, Anda bisa untuk tata kalam fi nafsi. Dan kalamun nafsi ini yudallu alaihi bil lafadz. Apa yang ada di dalam hati Anda tunjukkan dengan apa namanya? Dengan lafadz. Lah, adanya lafadz dan qadiyah
akliyah yang ada di dalam jiwa Anda itu karena ada namanya sifatul kalam. Dan sifatul kalam ini dia bukan huruf ataupun suara. Adapun hasyawiyah dan beberapa puak, kelompok, golongan yang mengatasnamakan dirinya itu apa? Hanabilah mengatakan bahwasanya sifat kalam itu bukan sifat, tapi itu adalah huruf dan suara. Huruf dan suara. Dan huruf dan suara itu walaupun ada awal dan akhir, dia itu qadim. Sampai sebagian terlampau ta'assub mengatakan bahwasanya kalau ini Al-Quran ya, apa itu namanya? Covernya Al-Quran itu qadim. Hadza munaqidatun lid-darurah. Loh, wong cover Al-Quran yang buat siapa? Yang buat adalah orang. Bagaimana yang dibuat orang adalah perkara yang qadim. Sof, tengok. Sila. Wa ta'ifatun samau anfusahum bil hanabilati kalamuhu ta'ala wal huruf wal aswatul mutawaliyatul mutarattibah wa yaz'amuna annaha qadimah. Sof, tengok. Bahwasanya kalamullah menurut mereka itu adalah huruf dan suara yang mutawaliyah wal mutarattibah, yang namanya suara itu pasti berurutan. Contohnya suara Anda memanggil ya Zaidu. Kata-kata Zaidu setelah kata-kata apa? Ya, dia itu mutarattibah. Tidak mungkin yang namanya qadimah itu ada namanya taratub. Hada ba'da hada. Yang namanya qadimah tidak ada ba'at wala qabl. Wa hadha huwa munaqidatun lid-darurah, bertentangan dengan darurah. Aywa. Wataghala ba'duhu. Wataghala yakni melampau. Sebagian itu melampau sampai mengatakan hatta zama kidami hadhil huruf allati naqra'uha war rusum. Dibilang sampai sebagian itu melampau bahwasanya huruf-huruf yang kita baca alif sampai ya, e sampai z itu semuanya apa? Qadim. Ayo. Bal tajawaza jahlu ba'dihim li ghilafil mushaf. Sebagian cakap covernya mushaf itu qadim. Ada junun. Ayo. Sebelum kita cakap ke Mu'tazilah, ini adalah pendapat Hasyawiyah. Adapun aslafnya Hasyawiyah yaitu Karomiyah. Karomiyah itu aslafnya Hasyawiyah. Mereka mengatakan bahwasanya tidak. Huruf dan yakni saya setuju bahwasanya kalamullah itu huruf dan suara. Tapi saya tidak setuju bahwasanya huruf dan suara itu qadimah. Terus macam mana? Huruf dan suara itu haditsah. Jayyidan, maknanya Anda mengatakan bahwasanya pada zat Allah ada huruf dan suara yang haditsah. Memang Allah Subhanahu wa taala kalau ingin berbicara, Allah menciptakan pada zatnya huruf dan suara. Karena itu Allah bisa untuk berbicara. Baru saat itu Allah bisa berbicara. Jadi Allah berbicara setelah sebelumnya tidak bisa untuk berbicara. Karena menurut mereka yang namanya kalam itu adalah qudratullah alat takallum. Maknanya Karomiyah mengatakan huruf dan suara itu haditsah dan Allah bisa untuk menjadi tempat perkara-perkara yang haditsah. Ini perbezaan antara Hasyawiyah dan Karomiyah. Kalau ada daripada kalian yang tahu apa perbezaan daripada Karomiyah dan Hasyawiyah, ini diantaranya. Bahwasanya Hasyawiyah mengatakan kalamullah hurufun wa aswat qadimatain, hurufun wa aswatun qadimatan, dan Karomiyah mengatakan kalamullah adalah qudratullah ala takallum, dan ketika Allah ingin berbicara, Allah menciptakan pada zatnya huruf wal aswat al-haditsatain. Aywa. Kemudian Al-Mu'tazilah mengatakan Qalatil Mu'tazilatu kalamuhu wal huruf wal aswatul haditsah wa hiya ghairu qa'imatin bi dzatihi. Menurut Mu'tazilah bahwasanya saya setuju dengan dengan anta wahai Karomiyah wal Hasyawiyah, bahwasanya huruf dan suara kalam itu tidak mungkin kecuali dia itu huruf dan suara. Hasyawiyah, Karomiyah dan Mu'tazilah mereka semua setuju terhadap satu muqaddimah ini, bahwasanya kalam tidak mungkin kecuali huruf dan suara. Akan tetapi Mu'tazilah mengatakan bahwasanya huruf dan suara itu perkara yang haditsah. Karena yang namanya huruf pasti ada awal dan ada akhir, begitu pula suara, dan perkara-perkara yang hadis tidak akan mungkin ada pada zat Allah Subhanahu wa taala karena Allah bukan tempat untuk perkara-perkara yang hadis. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifatul kalam, karena kalau Allah mempunyai sifatul kalam lakana mahallan lil hawadis. Tapi Anda setuju Allah itu mutakalim? Saya setuju, katanya Mu'tazilah. Jadi terus macam mana Anda memaknai mutakalim?
saya memaknai mutakalim bahwasanya mutakalim ini bukan sifatul dzat, tapi dia itu sifatul fi'il. Jadi kalau Allah itu ingin berbicara dengan Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan huruf dan suara di pokok. Di batu, kemudian Nabi Musa akan mendengar suara daripada pokok dan batu, yang mana suara itu mengungkapkan terhadap apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, tengok. Di sini Mu'tazilah mengatakan bahwasanya secara tidak langsung bahwasanya Allah dikatakan mutakalim dengan kalam yang ada pada selainnya. Dan kalam ini dan Allah dikatakan mutakalim bukan karena ada sifat kalam pada dirinya, tapi karena Allah menciptakan kalam. Seperti ketika Allah menciptakan manusia dikatakan kholik, sedangkan kholik tidak ada pada dirinya Allah. Ketika Allah menciptakan rizki untuk manusia, Allah dikatakan apa namanya? Rozik. Yang mana rizik tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah akan merot Mu'tazilah di dalam masalah ini dengan beberapa dalil ya. Intinya bahwasanya kata-kata kalamallahu Musa taklima, bahwasanya kalama itu adalah mustaq daripada kalam, dan dzikrul mustaq yadullu ala illiyati ma minhul istiqaq. Dikatakan tidak akan ada mustaq kecuali ma minhul istiqaq itu qaimun fi dzatihi. Hadza huwa yakni dalilu ahli sunnah daripada zahirul lughah. Kemudian Hasyawiyah dan Mujassimah sepakat juga bahwasanya yang namanya kalam tidak mungkin kecuali huruf dan suara kan. Yani tiga kelompok ini sepakat di dalam muqaddimah ini. Jayid. Ahli sunnah daripada aspek yang lain berusaha untuk mematahkan muqaddimah ini, bahwasanya kami tidak setuju yang namanya kalam mesti huruf dan suara. Ada kalam itu selain huruf dan suara. Yang kami klaim itu adalah kalamun nafsi. Itu saja, yakni saya secara pribadi katanya ahli sunnah, saya setuju dengan Anda bahwasanya yang namanya huruf dan suara itu pasti dia itu haditsen, yakni minimal dengan Anda ayuhal Mu'tazilah dan Karomiyah. Tapi kami tidak setuju bahwasanya yang namanya kalam itu mesti huruf dan suara. Tapi setiap huruf dan suara pasti dia itu haditsen. Terus apa yang Anda buat wahai ahli sunnah? Kami cakap ada macam lain daripada kalam, yang mana dia itu bukan huruf dan suara. Yang kami klaim itu adalah kalamun nafsi. Apa itu kalamun nafsi? Apa dalil adanya? Jayyid jiddan yakni. Terus apa dalil adanya kalamun nafsi? Hadza huwa syair. Qaulul Jarir, sila. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Bahwasanya kalam itu di hati, dan kalam yang ada di hati itu hakikatnya adalah aslul kalam, dan lafaz yang keluar daripada lidah Anda adalah dalil apa yang ada di dalam hati Anda. Dan kalam yang ada di hati atau kalamun nafsi ini, dia itu tidak ada huruf dan suara. Sampai titik ini saja saya sudah bisa membuktikan bahwasanya hasrul kalam di dalam huruf dan suara itu tak benar. Ada kalam selain huruf dan suara. Yang kami cakap itu adalah kalamun nafsi. Loh, Anda tidak bisa menggunakan dalil ini. Kenapa? Ini adalah syair dan penyairnya itu adalah Nasrani. Jari itu apa Nasrani? Loh, Anda jangan tengok Nasraninya. Anda tengok daripada aspek ini adalah syair. Dan syair itu akan dibuat, tidak akan dibuat kecuali makna yang ada di dalam syair itu mimma yuta'aruf amatan, yakni semua orang faham karena syair itu dibuat dengan makna-makna yang sudah common di antara orang-orang. Maknanya ketika Jarir buat syair ini, maknanya kalamun nafsi itu sudah ada di dalam sudah ada dalam pemahaman banyak orang. Kemudian apakah ahli sunnah mengatakan bahwasanya kalamun nafsi dengan makna hadithun nafas itu sifatul kalam? Tidak, yang saya pahami tidak. Akan tetapi syair ini hanya membuktikan bahwasanya ada kalam selain huruf dan suara. Dan kalamun nafsi itu terbina atas sifatul kalam yang ada pada manusia.
atau kalamun nafsi ini bisa Anda cakap dia itu semacam qadiyatun aqliyah, kalau di dalam apa namanya, di dalam ilmu mantik. Ketika Anda berbicara kepada diri Anda sendiri, Anda mungkin sedang pening, kejebannya. Kalau orang yang suami itu gaduh dengan istrinya, dia mungkin duduk di bilik sendiri, dia cakap dengan dirinya sendiri, dia review balik. Nah, ketika dia itu cakap, apakah itu sifatul kalam? Kan bukan. Sifatul kalam adalah sifat yang ada pada diri Anda karena sifat itu Anda bisa untuk berbicara dengan diri Anda sendiri dan Anda bisa mengeluarkan lafaz. Cuma syair ini hanya untuk membuktikan bahwasanya yang namanya kalam itu tidak mesti huruf dan suara. Jayyid jiddan. Sampai sini saya kira sedikit jelas pasal apa itu namanya, pasal apa itu sifatul kalam. Mumtaz jiddan. Ayo. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya kalamullah itu adalah sifatul kalam al-qaim bidatihi, kemudian ada itlak lain terhadap kalamullah itu untuk hal yang lain. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran yang kita baca mushaf itu juga dinamakan apa? Kalamullah. Jadi yang namanya kalamullah atau Al-Quran itu satu lafaz mempunyai dua makna, Ustaz Fauzul. Makna yang pertama, ketika Anda cakap kalamullah, makna yang pertama adalah sifat yang ada pada zat Allah, azaliyah qaimatun bidati, atau lebih kita kenal dengan nama sifatul kalam. Juga dibuat untuk makna Al-Quran yang kita baca setiap hari itu. Nah, Al-Quran itu, atau saya cakap mushaf lah, mushaf yang kita baca setiap hari. Mushaf juga lafdun Arabiyyun fasih, bilang mushaf. Dalam fikih-fikih pun dicakap mushaf. Al-Quran juga mempunyai dua makna. Satu maknanya adalah dengan makna sifatul kalam, makna yang lain dengan makna mushaf. Maknanya lafadz kalamullah dan lafadz Al-Quran itu mustarok. Satu lafadz yang mempunyai dua makna. Satu lafadz yang mempunyai dua makna. Jadi dan sila i'lam anna kalamullah, i'lam anna kalamullah yutlaqu 'ala al-kalami an-nafsil qadim, bima'na annahu sifatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Ketahuilah bahwasanya lafadz kalamullah itu diitlakkan, digunakan untuk sebuah makna. Apa itu? Makna sifatul kalam yang qa'imatun fi dzatihi. Kemudian wa 'alal kalamil lafzi bima'na annahu khalaqahu. Begitu pula kalamullah untuk kalam lafzi, yaitu Al-Qur'an yang kita baca itu dengan makna Allah yang menciptakannya dan Allah yang menyusunnya tanpa ada intervensi daripada makhluk yang lain. Karena Al-Quran itu yang menyusun Allah sendiri, yang menciptakan Allah sendiri, dikatakan itu adalah kalamullah. Daripada aspek itu, coba tengok ya, maknanya kalamullah mempunyai dua makna. Satunya makna sifat, satunya makna makhluk. Dan yang sifat itu qadimah, dan yang makhluk itu hadithah. Ayo, kemudian walaysa li ahadin fi asli tarkibihi kasbun. Maknanya mushaf itu tidak ada satupun selain Allah yang yuraqibuhu, yang apa namanya menyusunnya. Susunan Al-Quran daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya itu Allah yang susun sendiri. Karena itu dikatakan itu adalah kalamullah. Ayo. Wa ala hadzal ma'na yuhmalu qawlu sayyidati Aisyah ma baina duffatayil mushafi kalamullah ta'ala. Dengan makna inilah kalamnya Sayyidina Aisyah itu dimaknai antara duffatil mushaf, antara dua cover Al-Quran ini, kulit ke kulit ini adalah kalamullah, karena Allah sendiri yang menyusunnya. Wa itlaquhu alaihima, dan itlak lafadz kalamullah atau Al-Quran ala makna sifat dan mushaf kilabil istirak, yaitu mustarok ala kilal maknanya ini bil hakikoh, bukan ahaduhuma hakikoh wal akhor majaz. Aywa. Wakila hakikiyun fin nafsi majazun fil lafzi. Tadi mengatakan bahwasanya al-kalam itu hakikiyun fin nafsi dan majazun fil lafzi. Sila. Wala kulli man ankara anna ma baina duffatayil mushafi kalamullahi faqad kafar yani. Dan atas sawaun alal qul bi anna itlaqu kalamullah atau Al-Qur'an ala makna sifat atau mushaf bil ishtirak atau ahaduhuma majaz wal akhar hakikah, yang mengingkari bahwasanya di dalam mushaf itu ada bukan kalamullah, faqad kafar. Dari awal sampai akhir semuanya itu adalah apa namanya? Kalamullah. Ayo.
illa ayurida annahu laysa huwa sifatal qa'imata bidzatihi. Kecuali kalau dikatakan bahasanya makna mushaf itu bukan kalamullah, itu bukan sifat yang qa'imah fi dzati. Itu sahih memang, karena mushaf yang kita pegang itu perkara yang hadis itu. Perkara yang hadis, cuma Anda tidak boleh cakap ini di orang awam, mereka tidak akan paham. Yakni orang-orang awam bukan maknanya perkara ini salah, akan tetapi layutiku, yakni hum layutikunahu. Mereka tidak bisa paham, dan sesuatu yang berat kalau Anda bawa ke awam, mereka tidak akan paham. Salah-salah boleh, salah paham. Ayo. Wa ma kaunil lafdzil ladzi naqra'uhu haditsan la yajuzu an yuqal al-Qur'anu hadits. Walaupun lafaz yang kita baca ini hadis, Anda tetap tidak boleh cakap Al-Qur'anu hadis. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini yutlaku bil istiraq alal maknal qadim wal hadis. Kalau Anda cakap dia itu hadis, yuhim anna sifatal kalam huwa hadis. Akan ada unsur ke situ nanti. Ayo. Illa fi maqami ta'lim. Kecuali dalam maqam di sini tidak ada masa ini namanya maqamut ta'lim. Saya jelaskan bahasanya mushaf dengan dengan makna yang kita baca itu perkara yang hadis. Itu ada bukan sejak zaman Nazali. Akan tetapi Al-Qur'an dengan makna sifatul kalam al-qa'imah fi dzatihi itu perkara yang qadim. Ayo. Li'annahu yutlaqu 'ala sifatil qa'imati bi dzatihi aidan lakin majazan 'ala al-arjah. Farubbama yatawahhamu min itlaqi anna al-Qur'ana hadithun anna sifatal qa'imata bi dzati ta'ala haditsah. Dan rubbama yakni yutawahham, mungkin ada orang yang yutawahham yang mengira bahasanya kalau kita cakap Al-Qur'an itu hadis, maka sifat yang qa'imah bidatihi itu juga hadis. Kenapa? Karena Al-Qur'an yutlaku ala maknayin bil istiraq wa hadha huwal mu'tamad. Yang saya tahu Al-Qur'an yutlaku bil istiraq alal maknayin wa hadha wa ra'yul Ghazali di dalam Iqtisad fil i'tiqad. Ayo. Walidzalika duriba al-Imam Ahmad bin Hanbal wa hubisa ala ay yaqula bi khalqil Qur'an falam yarda. Dan karena Anda tidak diperbolehkan untuk mengatakan Al-Qur'an itu hadis karena ada tawahum, akan dikira nanti sifatul kalam itu hadis. Karena Imam Ahmad bin Hanbal tahu masalah ini ketika Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu hadis. Imam Ahmad bin Hanbal tak nak. Kenapa? Karena kalau saya mengatakan Al-Qur'an itu hadis, nanti bisa jadi maknanya sifatul kalam itu hadis. Adapun Mu'tazilah memang dari awal mereka tak percaya ada yang namanya sifatul kalam, dan semua kalamullah itu hadis qaimatun fi ghairi dzatihi. Tidak ada masalah menurut Imam Ahmad bin Hanbal. La hadis kabiro. Kalau saya menurut akidah saya Asy'ari, saya mengatakan kalamullah itu hadis, maknanya fi dzatillah qamat fihil hawadis. Tidak ada perbedaan antara saya dan Karomiyah nanti. Karena itu lebih baik engkau pukul aku, tidak ada masalah. Inilah sedikit pasal sifatul kalam. Kemudian adapun khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah di dalam masalah sifatul kalam, hadza laisa khilafan asliyan. Kenapa? Karena Maturidiyah mengatakan, tengok ya. Maturidiyah mengatakan bahwasanya khilaf antara Maturidiyah dan Asy'ariyah bukan di aspek apakah ada sifatul kalam pada zat Allah. Semua sepakat bahwasanya Allah muttasifun bi sifatin qaimatin fi dzatihi, namanya kalam. Akan tetapi khilafnya apa yang didengar oleh Nabi Musa, itu saja. Apakah Nabi Musa ketika diminta oleh Allah untuk borak dengannya, untuk berbicara, untuk conversation dengan Allah Subhanahu wa taala, itu mendengar selain huruf dan suara? Ahli sunnah, yakni ahli sunnah dengan makna Asy'ariyah mengatakan iya, yang didengar oleh Nabi Musa bukan huruf dan suara. Apa? Kami tidak tahu apa yang didengar. Akan tetapi yang didengar oleh Nabi Musa confirm bukan huruf dan suara. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan makna-makna yang Allah inginkan untuk disampaikan langsung kepada Nabi Musa tanpa melalui huruf dan suara. Kenapa? Karena makna sami'a Musa kalamullah, sami'a di sini bukan maknanya mendengar, tapi adraka, mengetahui. Dan mengetahui tidak mesti dengan huruf dan suara. Adapun Maturidiyah mengatakan bahwasanya sami'a Musa kalamullah, dan tidak mungkin yusma, tidak mungkin didengar kecuali huruf dan suara. Maknanya Allah ketika berbicara dengan Nabi Musa menggunakan huruf dan suara, tidak ada masalah.
Dan akan tetapi dua-duanya sepakat bahwasanya fi dzatillah ada sifatul kalam, berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah di sini sama dengan Maturidiyah daripada aspek bahwasanya Nabi Musa yasma harfan wa sautan. Akan tetapi Mu'tazilah cakap Allah tidak mempunyai sifatul kalam. Maturidiyah mengatakan Allah mempunyai sifatul kalam. Lah kalau seumpamanya Asy'ariyah ditanya, apakah ada problem wahai Asy'ariyah kalau Allah berbicara dengan Nabi Musa menggunakan huruf dan suara? Tidak ada masalah. Cuma kami mengatakan bahwasanya tidak mesti ketika Allah itu berbicara dengan Nabi Musa menggunakan huruf dan suara, karena kami memaknai sami'a bukan mesti mendengar, tapi apa? Adraka, mengetahui min haitsu sama. Telinga ini mendengar huruf dan suara ini hanya perkara ada saja. Maknanya kalau Allah menginginkan, telinga ini bisa mendengar selain huruf dan suara, bisa mencapai selain huruf dan suara. Apakah itu mungkin? Mungkin saja, dan kami mengatakan itu. Wallahu a'lam. Saya kira khilaf antara Maturidiyah dan Asy'ariyah bukan perkara yang usuli, tapi perkara yang far'i. Tapi khilaf antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah perkara yang asli, karena khilafnya itu apakah Allah muttasifun bil kalam atau tidak. Tapi khilaf antara Asy'ariyah wal Maturidiyah, madza sami'a Musa. Suf tengok. Fal khilaf laisa fi dzatil uluhiyah, akan tetapi fi madza yasma'uhu Musa kalimullah. Hadza huwa. Nah, yakni kita ahli sunnah, yakni kita Asy'ariyah mengatakan Nabi Musa dikatakan kalimullah karena Allah berbicara dengan Nabi Musa tidak melewati huruf dan suara, melewati cara yang lain, yaitu apa? Membuka hijabnya. Maknanya pendengaran Nabi Musa ketika itu diberi kekuatan yang sangat hebat sampai bisa untuk mendengar sesuatu yang disampaikan oleh Allah tanpa melewati huruf dan suara. Adapun menurut Maturidiyah, Nabi Musa dikatakan kalimullah karena Allah langsung menciptakan suara, mungkin di pokok atau di apa, Nabi Musa mendengarnya. Biasanya di dalam kes-kes yang lain, antara Allah dan Nabi itu diwasitai malaikat Jibril. Sekarang tidak perlu langsung Allah ke Nabi Musa, karena tidak ada wasito antara Allah dan Nabi Musa. Dikatakan Musa itu apa? Kalimullah. Ada bas. La aktsar wala aqal jadidan. Inilah yang namanya apa? Sifatul kalam. Dia memang sedikit pelik, akan tetapi Anda faham seperti apa yang saya jelaskan. Insya Allah sedikit demi sedikit akan faham. Maknanya sifatul kalam adalah sifat yang ada pada diri kita, karena sifat itu kita bisa untuk berbicara dengan diri kita sendiri, dan kita bisa untuk mengeluarkan apa? Lafaz. Dan yang namanya sifatul kalam adalah maknanya dalalah. Makna dalalah ini dengan adanya sifatul kalam Anda bisa menunjukkan. Dan menunjukkan tidak mesti dengan huruf dan suara. Karena itu, orang bisu pun juga dikatakan mutakalim. Karena dia bisa bahasa isyarat. Dan tidak mesti sesuatu yang mengeluarkan huruf dan suara, dia itu apa? Berbicara. Handphone, radio mengeluarkan huruf dan suara, tidak dikatakan radio itu mutakalim. Tidak dikatakan handphone itu mutakalim. Kenapa? Karena kalam itu tidak mesti huruf dan suara. Hakikat daripada kalam itu adalah sifatul kalam. Disinilah makna Gil yang mengatakan bahwasanya hakikat kalam itu adalah kalamun nafsi, sifat. Adapun kalamul lafzi itu hanya dalun ala tilkas sifat. Kenapa? Karena walaupun tidak ada suara, tapi ada sifat, Anda mutakalim. Tapi kalau ada suara, tidak ada sifat, macam radio, tidak dikatakan Anda itu apa? Mutakalim. Wallahu a'lam. Kemudian, setelah kita menyelesaikan pasal sifatul kalam, kita masuk ke sifat yang selanjutnya, yaitu, as-sama. So, apa? Hayatuhu kadzal kalamus sam'u. Apa itu sam'u? As-sama ada, biasanya itu memang sama dan basar itu dua paket, satu paket ya, dua sifat satu paket. Sama ini bukan telinga, bukan, dia pendengaran. Dibilang dia itu makna. Hatta di dalam fikih, kalau Anda belajar babul jinayat, Anda akan menemui
Bagaimana orang itu menghilangkan pendengaran, bukan memotong telinga, bukan. Karena kadangkala telinga ini ada, tapi pendengaran tidak ada. Begitu pula mata ini ada, tapi tidak bisa untuk melihat. Jahidan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat mendengar. Mempunyai sifat wa hadza huwa takriban mu'tamad ahli sunnah wal jamaah secara umum ya. Mu'tamad minimal jumhurul asy'ariyah mengatakan bahwasanya Allah mempunyai sifat yang asing daripada ilmu, namanya sifatus sama. Begitu pula Allah juga mempunyai sifat yang asing, bukan ilmu, selain ilmu, namanya sifatul basar. Yang mana sifatus sama itu bisa mengetahui segala hal. Bisa mengetahui segala hal. Tidak mesti dia itu mengetahui huruf dan suara, tidak. Kita sebagai manusia, apa yang kita dengar adalah huruf dan suara. Apakah yang bisa didengar Allah hanya huruf dan suara? Ahli sunnah cakap tidak. Allah bisa mendengar segala hal yang ada. Benda pun juga bisa didengar oleh Allah. Hadza huwa takriban thariqatus Sanusi di dalam di dalam masalah sama ini, bahwasanya sama Allah bisa mendengar kulla maujud, tidak mesti huruf dan suara. Begitu pula basornya Allah bisa mendengar bisa melihat kullal maujud. Suara pun bisa dilihat. Sekarang kita semakin maju peradaban, kita bisa melihat suara ya. Kalau Anda tengok di radio itu ada macam wave, macam gelombang. Suara itu bisa kita lihat. Bahkan mungkin rasa pun bisa kita dengar. Anda bisa mendengar manis. Hafizahullah, dulu ada cerita itu, satu pensyarah di Ahqaf dari Singkit, buta, tak bisa melihat. Dia bisa untuk merasakan suara. Tengok. Dibilang, saya kalau mendengar suara Anta ada rasa manis-manisnya. Tengok. Ada rasa manis-manisnya. Ada orang cakap, coba Syekh, sifati saya. Anda itu pendek, hitam, macam ini. Semua sifatnya apa? Benar. Bagaimana Anda bisa mengetahui itu? Saya bisa untuk merasakan suara Anda. Ada beberapa orang itu ahli di dalam suara. Katanya, apapun suara, saya boleh tahu apa maknanya. Terus dia cakap, dites, apa makna agok? Agok nih, ada keras-keras sikit dia itu. Ada keras-keras sikit. Saya tak tahu apa, tapi keras ini. Betul, ternyata di bahasa apa? Batu. Batu. Maknanya apa ya? Anda tidak mesti mengetahui dengan telinga, tidak mesti Anda mengetahui suara. Kadangkala Anda bisa mengetahui apa? Rasa. Kadangkala Anda bisa mengetahui perkara-perkara yang lain daripada suara. Dan ini wallahu a'lam yang saya tahu, mu'tamadnya Imam Sanusi dan hatta Syekh Said Foda dalam kitab-kitabnya pun, dalam kelas-kelasnya pun juga yuqarrir hadza. Anda akan tengok kejap lagi bahwasanya sama-nya Allah itu hanya mengetahui huruf dan suara saja, karena yang bisa didengarkan hanya huruf dan suara. Begitu pula selain huruf dan suara itu diketahui oleh basor. Dan apa yang diketahui oleh sama dan basor dari aspek yang berbeda daripada apa yang diketahui oleh ilmu. Jadi contohnya MP3 ini mempunyai 3 aspek. Aspek pertama diketahui oleh ilmu secara full, aspek kedua oleh basor secara full, aspek ketiga oleh sama secara full. Bukan maknanya ilmu itu hanya mengetahui contohnya fullnya itu level 10. Ilmu hanya mengetahui level sampai level 5. Kemudian karena ada sifatus sama, Allah mengetahui sampai level 7. Karena ada sifatul basar, mengetahui sampai level 10. Tak semacam itu. Kenapa? Kalau memang semacam itu, nanti akhirnya ilmu itu tidak mengetahui hakikat daripada MP3.
kita dalam makhlukot semacam itu. Ketika saya itu mendengar pasal Ustadz Fauzul, atau saya mengetahui pasal Ustadz Fauzul, pengetahuan saya tidak akan tidak akan sempurna karena mungkin saya hanya membaca kemudian ada orang datang pernah jumpa Ustadz Fauzul menceritakan saya pasal Ustadz Fauzul, pengetahuan saya tentang Ustadz Fauzul semakin tinggi. Kemudian Ustadz Fauzul datang, saya tengok pengetahuan saya semakin tinggi, full. Itu bagaimana hubungan ilim, sama, dan basor yang ada di dalam makhluk. Apakah semacam itu hubungannya kepada Allah? Tidak. Terus macam mana, Habib? Sama seperti apa yang saya katakan, bahwasanya kalau MP3 ini mempunyai 3 aspek yang mesti diketahui. Satunya diketahui oleh ilmu secara full, kemudian satunya diketahui oleh sama secara full, satunya diketahui oleh basor secara full. Satu sama lain tidak melengkapi sifat, maksudnya basor tidak melengkapi ilmu dan sama tidak melengkapi ilmu atau basor tidak. Semuanya mempunyai aspek masing-masing. Lah, apa aspek itu? Wallahu a'lam. Nah, terus kenapa kok tugasnya ilmu atau tugasnya basor tidak dihandle dengan ilmu atau dengan sama? Kenapa? Ya karena ta'aluknya berbeza, aspeknya berbeza. Bukan ilim tidak bisa, akan tetapi la ta'alak. Bukan tugasnya di situ. Karena tugasnya ilim di satu aspek yang berbeza daripada tugasnya basor. Maknanya inkisyafnya, apa yang diketahui dengan basor bukan apa yang diketahui oleh ilim. Lah apa itu? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Yakni kudratul bashar hanya sampai situ. Kita cuma bisa mengatakan bahwasanya apa yang diketahui oleh ilim pasal MP3 ini bukan yang diketahui oleh basor dan bukan diketahui oleh sama. Apa yang diketahui itu saya tidak tahu. So, saya itu pernah mengatakan kepada saya ketika saya baca Syarhun Nasafiyah dengan beliau di kantornya beliau. So, tengok Syekh Zain katanya. Tengok. Ini kan kulit ya. Anda bisa merasakan Anda bisa merasakan panas, dingin. Karena ini adalah indera perasa kan. Anda pun juga bisa untuk merasakan suara. Macam mana sih Said? Iya. Coba ada suara yang keras. Maka indera perasa Anda atau kulit Anda akan bertafaul. Apa tafaul itu? Terasi. Akan mempunyai refleks, betul. Dia akan refleks dengan suara itu dengan cara bukan refleksnya terhadap panas ataupun dingin, tapi tetap akan akan refleks. Sama cahaya di kulit Anda akan terpengaruh dengan cahaya, tidak seperti mata terpengaruh oleh cahaya. Refleksnya itu berbeda. Inilah yang saya katakan aspek yang berbeza. Maknanya refleksnya mata bukan refleksnya kulit ketika terkena cahaya. Sama, yakni ketika basor ya ta'alak dengan MP3, basor ini akan mengetahui sesuatu yang ada di MP3 yang tidak bisa atau tidak diketahui oleh ilim. Bukan karena ilim tidak mampu, tapi memanglah tata'alak. So, ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan, jumhur Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya ilim sama dan basor adalah sifat yang berbeza-beza. Kemudian menurut pendapat jumhur itu ada yang khilaf. Apakah sama dan basor itu sifat yang berbeza-beza? Basor hana ya ta'alak bil mubsarat yang bisa dilihat saja. Kemudian sama ya ta'alak bil masmu'at yaitu huruf dan suara. Hada thariqah. Thariqahnya Sanusi mengatakan tidak. Sama dan basor ya ta'alak bi jami'il mawjudat. So, ada pendapat lain, yaitu pendapat Imam Asy'ari di dalam kitabnya beliau, di dalam kitabnya muridnya beliau Mujarrad Maqalatul Asy'ari karangan Ibn Furaq hanya menukil kalam-kalamnya Imam Asy'ari saja. Di dalam kitab itu beliau itu mengatakan bahwasanya
sama dan basor itu bukan sifat yang asing. Itu adalah ta'alluq min ta'alluqatil ilim. Maknanya, ketika ilim itu berhubungan dengan suara, namanya sama. Ketika ilim itu berhubungan dengan benda, itu namanya apa? Basor. Ketika ilim itu berhubungan dengan makna, baru itu namanya apa? Namanya ilim. Jadi sama dan basor bukan sifat yang asing, tapi dia itu adalah ta'alluqat, adalah ta'alluq min ta'alluqatil ilim. Syekh Said di dalam banyak kelasnya, saya baru dalam Syarhun Nasafiyah pun beliau cakap semacam ini. Terus dalam beberapa tasjilnya pun beliau juga yamil bahwasanya apa yang dikatakan oleh Imam Asy'ari huwal qawi. Itu pendapat yang kuat menurut Syekh Said bahwasanya sama dan basor bukan sifat yang asing karena kita tidak perlu untuk mengisbatkan pada Allah sifat yang seharusnya sifat itu bisa dihandle oleh ilim. Jayid. Nah, terus kenapa ulama-ulama jumhur ahli sunnah banyak daripada mereka itu mengatakan as-sama dan basor adalah sifat yang asing? Ya karena banyaknya nusus-nusus daripada kitab wa sunnah yang mengatakan bahwasanya innallaha sami'un basir. Apalagi ada ayat yang lain, ada ayat yang mengatakan innallaha sami'un alim. Kalau seumpamanya sama itu adalah ta'alluq daripada ilim, lakana qauluhu ta'ala innallaha sami'un alim, innallaha alimun alim, maka tidak ada maknanya Allah itu bebel nanti. Banyak cakap tapi tidak ada maknanya. Walaysa kadzalik. Maknanya sama dan basor adalah sifat yang asing. Akan tetapi kalau Anda mengatakan sama dan basor ini adalah sifat yang asing, ada iskal. Iskalnya itu sangat sikit pelik sikit, sampai Imam Ar-Razi dalam kitabnya itu mengatakan bahwasanya untuk menyelesaikan iskal ini saya penat. Saya penat. Bila-bila kitab yang lebih tinggi saya akan jelaskan apa iskalnya dan apa jawaban Imam Razi terhadap masalah yang mengatakan bahwasanya as-sama dan basor itu apa namanya? Sifatun mustaqillah. Tapi dalam level ini kena saya jelaskan pendapatnya saja. Jadi ada dua pendapat, satu yang mengatakan sama dan basor adalah sifatani mustaqillatan, tidak kembali kepada ilmu. Di dalam pendapat ini ada dua thariqah. Yang pertama adalah thariqahnya Sanusi, dan yang kedua adalah thariqahnya Ghairus Sanusi. Thariqahnya Sanusi bahwasanya sama dan basor muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Selain Imam Sanusi mengatakan as-sama muta'allaq bil suara dan huruf, basor muta'allaq dengan benda sahaja. Pendapat yang kedua bahwa thariqah yang kedua pendapat yang kedua yang pertama kan sifatan mustaqillatan. Di dalam pendapat itu ada dua thariqah. Pendapat yang kedua bahwasanya sama dan basor bukan sifat yang asing tapi dia adalah ta'alluq min ta'alluqatil ilm. Wallahu alam. Sila baca definisinya sama. Ta'rifu sam'i wa huwa sifatun azaliyatun qa'imatun bi dzati ta'ala tata'allaqu bil mawjudatil aswati wa ghairiha kadzawati. Bahwasanya sama adalah sifatun azaliyatun yang dia itu apa namanya? Qa'imatun bi dzatihi ta'ala tata'allaq bil mawjudat. Yakni ya ta'allaq dengan semua mawjudat. Sawa'un dia itu aswat suara atau selain suara, seperti apa? Dzawat, maknanya Allah bisa mendengar batu, Allah bisa mendengar pokok. Macam mana itu? Sudah saya jelaskan. Wa hadza kama sayati fi qoulihi wa kullu mawjudin anid li sam'i bi wa hadhihi tariqatu Sanusi wa man tabi'ahu. Dan ini adalah tariqahnya Imam Sanusi. Wa qala Sa'ad tata'allaqu bil masmu'at fayahtamilu anna muradahu bil masmu'at. Imam Sa'ad idza dzukira Sa'ad maknanya Sa'duddin At-Tiftazani, wa idza dzukira Sayyid maknahu Sayyid Syarif Al-Jurjani. Kadang-kadang kita katakan wa qala Sayyid, wa qala Sayyid Syarif, wa qala Sayyidus Sanad, semuanya sama. Sayyid Syarif Al-Jurjani. Wa hadza laisa softo, bukan calang-calang beliau itu. Beliau sangat pandai sekali sampai dikatakan ada khilaf apakah beliau pernah salah atau tidak. Karena terlampau pandai Syekh Syarif Al-Jurjani itu. Ayo, Syekh Said di antara orang-orang yang mengedepankan Sa'ad daripada Sayyid, dan di antara yang mengatakan bahwasanya Sayyid pernah salah. Sayyid pernah salah. Saya tak berani itu. Saya nak pahami kalam Sayyid saja susah, sama Syekh Said mustawa akhir level yang lain. Ayo. Fayuhtamalu
ويحتمل أن مراده بالمسموعات في حقنا وهي الأصوات. Sekarang ketika saat mengatakan bahwasanya sam'ullah tata'allaqu bil masmu'at. Lah apa makna masmu'at yang dikatakan oleh saat? Ada kemungkinan masmu'at itu seperti yang ada pada hak kita, pada hak manusia. Apa itu? Suara dan huruf. Kalau memang makna masmu'at itu suara dan huruf, maknanya thariqahnya saat berbeda dengan thariqahnya Imam Sanusi. Adi jiddan. Ayo. فيكون مخالفا لطريقة السنوسي ومن تبعه يحتمل أن مراده المسموعات في حقه تعالى وهي الموجودات الأصوات وغيرها فيكون موافقا. Dan kadangkala makna masmu'at di dalam kalamnya Sanusi adalah masmu'at fi haqqihi ta'ala. Masmu'at fi haqqihi ta'ala, dia itu setiap perkara yang ada. Kalau memang maknanya masmu'at fi haqqihi ta'ala, kullu maujud, fa maknanya thariqahnya Sanusi, thariqahnya Sa'duddin tidak berbeza dengan thariqahnya Imam Sanusi. Lah kalau maknanya masmu'at wa masmu'at fi haqqina wa huwa sautu wal harf, maknanya thariqahnya Sanusi, thariqahnya Sa'duddin berbeza dengan thariqahnya Sanusi. Pas aktar wal aqal, tidak ada khilaf, bukan khilaf asli, khilaf far'i ini, yakni madza yata'allaq sam'ullah. Dan tetapi Sa'duddin wa Sanusi semuanya sepakat bahwasanya Allah mempunyai sifatus sama. Hadza huwa mas'alatun asliyah, yani. Adapun wa madza yata'allaq sam'ullah, hadza laisa khilafan asliyan. Ayo. فيسمع سبحانه تعالى كلا من الأصوات والذوات بمعنى أن كل منهما منكشف لله بسمعه ويجب اعتقاد أن الانكشاف بالسمع غير الانكشاف. Ini kita cuma wajib untuk meyakini bahwasanya inkishaf dengan sama itu bukan inkishaf dengan basor, aspeknya berbeza. Lah apa aspek itu? Ilmunya manusia tidak sampai ke situ. Ayo, karena apa ya? Memang susah kita ini nak cakap tentang zat. Yang zat ini apa? Ghaib minnana. Ayo. Wa anna kulla minhuma ghairul inkishafi bil ilmi. Aspek inkishafnya sama dan basor, bukan aspek inkishafnya bil ilm. Ayo. Wa likullin haqiqatun yufawwadu ilmuha lillahi ta'ala. Dan setiap sama basor ilm wa ta'alluqatihi yufawwadu haqiqatuha ilallah. Kita serahkan hakikatnya kepada Allah. Kita cuma mengerti bahwasanya ilm ghairu sama ghairul basor, basula aktsar wala aqal. Hakikatnya apa? Wallahu a'lam. Bal walaisal amr ala manahiduhu min annal basar yufidu bil musyahadah wuduhan faqal ilm. Bukan seperti apa yang maksudnya basor itu bukan apa yang selalu kita ketahui di dalam dunia nyata, bahwasanya apa yang Anda lihat pasti lebih jelas daripada yang Anda ketahui tanpa Anda lihat. Macam saya dengar tentang Ka'bah atau saya tahu tentang Ka'bah, pengetahuan saya tentang Ka'bah tidak akan sempurna kecuali kalau saya melihat Ka'bah. Begitu pula, apakah pengetahuan Allah tidak akan sempurna kecuali Allah melihatnya? Kan tidak, kan? Makna pengetahuan Allah sempurna, penglihatan Allah sempurna terhadap satu benda dengan makna penglihatannya Allah daripada satu aspek, ilmunya Allah daripada aspek yang lain. Aspek itu apa? Saya katakan lagi, saya tidak tahu dan tidak akan ada yang tahu. Kenapa? Karena ini diantara makna al-imanu bil ghaib. Ayo. Bal jami'u sifatihi tamatun kamilatun yastahilu 'alaiha al-khafa wa ziyada wa naqsu ila ghairi dzalik. Kemudian sumal basor, entah ayah ini amma samul hadis, apa definisi pendengaran manusia? Hadza khalu dakatirah, apa namanya, orang-orang dokter yang menjelaskan pasal ini. Ayo. Al-basar. Adapun basar, ayo. Wa huwa sifatun azaliyatun qa'imatun bi dzati ta'ala tata'allaqu bil mawjudati dzawati wa ghairiha. Sama, kalau apa namanya, basar pun juga tidak jauh beda daripada sama, cuma dia itu penglihatan. yakni penglihatan ini adalah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan dia itu juga azaliyah, tata alaq bil maujudat. Thariqahnya apa? Sanusi. Adapun thariqahnya Sa'duddin, tata alaq bil mubsarat, yang bisa untuk dilihat, yakni kita bisa melihat apa. Lah, sifatnya Allah basor, ta'alluqnya sama dengan ta'alluq sifat kita, cuma inkisafnya jauh lebih dalam. Inkisafnya sifatnya Allah itu apa? Hakikatul asya. Kita hanya hukumnya saja.
Dan sifat kita, basor kita hadis, basornya Allah apa? Qadim. Ayo. Kama yu'lamu min qawlihi fima ya'ti kadzal basar kama huwa tariqatu Sanusi wa man tabi'ahu wa qala Sa'ad tata'allaqu bil mubsarat fa yahtamilu anna muradahu al mubsaratu fi haqqina wa hiya dawat wal alwan fa yakunu mukhalifan li tariqati Sanusi. Makna Imam Sa'aduddin Tiftazani mengatakan basarullah tata'allaq dengan mubsarat, perkara-perkara yang bisa untuk dilihat. Lah, bisa untuk dilihat fi haqqina. Lah, kita hanya bisa melihat benda dan warna. Maknanya basar Allah bisa melihat benda dan warna sahaja. Tapi level inkisyafnya berbeza. Kita hanya mengetahui hukum, basar Allah mengetahui apa? Hakikah. Kalau memang maknanya Tiftazani ini, maknanya thariqahnya Tiftazani berbeza dengan thariqahnya apa? Sanusi. Ayo. ويحتمل أن مراده المبصرات في حقه تعالى وهي الموجودات والذوات وغيرها فيكون موافقا لطريقة Sanusi. Ini dia mengatakan kalau memang maknanya mubsarat itu adalah maujudat, maka tidak ada perbedaan antara thariqahnya Sa'ad dan thariqahnya apa? Imam As-Sanusi. Jayidan. Suf apa? Takmilatul bait. Hayatuhu kadzal kalamu sam'u tsummal basar bidhi atanas sam'u. 3 sifat ini al-kalam wasama wal basar, dalil daripada 3 sifat ini bukan dalil akli, tapi dalil apa namanya? Sam'i. Walaupun kalau Anda tengok dalam kitab-kitab yang tinggi seperti Iqtisad fil I'tiqad, Imam Ghazali berusaha untuk menjadikan sifat daripada dalil daripada 3 sifat ini adalah akli. Yaitu beliau mengatakan dalilul kamal wa naqs. Bahwasanya kalau Allah itu tidak mempunyai sifat sama, maknanya Allah itu somam. Kalau tidak mempunyai sifat basar, maknanya Allah itu ama. Karena sesuatu itu ilam yattasif bi syai'in la tasafa bitiddih. Tapi dalil ini tak terlampau kuat ya, karena Anda kena paham bahwasanya kesempurnaan yang mesti ada pada Allah itu bukan kesempurnaan nisbi, tapi kesempurnaan yang mutlak. Apakah sama ini kesempurnaan yang mutlak? Di situ sebenarnya khilafnya di situ, karena ahli sunnah mengatakan dalil ini tak kuat, dalil akli untuk sama basar dan kalam itu tak kuat. Sebab itulah mereka lebih prefer dalil nakli. Kenapa Anda mengatakan Allah itu mutakallim wasami dan basir? Karena banyak sekali ahadits wal ayat yang yadul ala anallaha sami dan basir. Karena terlampau banyak ayat ini, ahli sunnah macam memahami tidak mungkin kalau memang sama dan basar ini bukan sifat yang independen, tidak mungkin sampai disebutkan sebanyak ini di dalam Al-Quran. Loh, lah kalam macam mana? Kalam ada keistimewaan apa? Karena Allah akadahu wa kallamallahu Musa taklima. Ada maf'ul mutlaknya, dan maf'ul mutlaknya dulu ala takkid. Maknanya Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Lah, tidak mungkin dikatakan berbicara itu kecuali orang zat yang berbicara itu mempunyai sifat bicara. Tidak mungkin kecuali semacam itu. Wa hadza huwa dhahirul dhahirul lughah. Tidak mungkinlah seperti katanya Mu'tazilah bahwasanya Allah berbicara kepada Nabi Musa, yang berbicara Allah, tapi lafadznya atau bicaranya ada pada benda yang lain. Tidak mungkin dikatakan mutakallim wa sifatul kalam qaimatun fi ghairihi. Ayo. Baca bidi'atana sam'u. Bidi'atana sam'u ay bihadi sifati thalathah allati hiyal kalam wal sam'u wal basar atana al masmu' ad-dalilu sam'i fasam'u bima'na al masmu' wa huwa ad-dalilu sam'i wa laysa al muradu anna sam'a warada bi nafsi sifat li'annahu bukan maknanya asami asama ya dalilu sama yakni kitab wa sunnah ata bi nafsi sifat maknanya wallahu mutasifun bil kalam. Allah ada ghalat. Ayo. Walaisal murad sila. Walaisal murad anna sam'a warada bi nafsi sifat li'annahu khilaful waqi' bal al murad annahu warada bi mushtaqqatiha. Akan tetapi makna atana sam'u Al-Qur'an wa sunnah warada bi mushtaqqati sama wal basar wal kalam. Kemudian muqaddimah yang selanjutnya
wa itlaqul mustaq wasfan li syai'in yaqtadi thubuta ma'khadil istiqaqi lahu. Bahwasanya kalau Anda tutlik mustaq sebagai sifat kepada sesuatu, contohnya Allah mutakallim, maknanya yaqtadi bahwasanya ma'khadul istiqaq wa huwal kalam menjadi sifat untuk mutakallim itu sendiri. Hadza huwa. Wa hadza huwa dhahirul lughah. Hadza huwa dhahirul lughah. Ayo. Kemudian Qala Allah Ta'ala wa kallama Allah Musa taklima ay azala anhu al-hijab wa asma'ahu al-kalam al-qadim thumma a'ada al-hijab wa laysa al-murad annahu ta'ala yabtadi'u kalaman thumma yaskut summa yaskut. Ayo, bukan maknanya Allah Subhanahu wa taala itu yabtadi kalaman summa yaskut, yakni Allah Subhanahu wa taala yakhluqu fi nafsihi kalaman summa apa namanya? Yaskut. Laisa hadzal murad. Li'annahu lam yazal mutakalliman azalan wa abadan. Karena Allah mundul azal muttasifun bi sifatil kalam. Ayo, khilafan lil mu'tazilah fi qaulihim bi anal ma'na annahu ta'ala khalaqal kalam fi syataratin wa asma'ahu Musa. Bahwasanya makna kalam Allah Musa taklima, Allah sebelum ada Nabi Musa Allah tidak berbicara. Kemudian ketika ada Nabi Musa, Allah menciptakan apa? Kalam di syajarah, di pokok atau di batu. Karena Allah menciptakan kalam di batu atau di pokok, dikatakan Allah itu mutakallim. Sebelumnya Allah tidak mutakallim. Fasifatul kalam sifatu fi'lin bagi Mu'tazilah, sifatu makna bagi ahli sunnah. Aywa. Wa yuraddu kalamuhum annal asla fil itlaqil haqiqah. Yani yuraddu kalamul Mu'tazilah bahwasanya al asl fil itlaq al haqiqah. Dengan ini setelah sudah sifatul kalam dan sifatul sama dan sifatul basar. Saya kira cukup sampai sini. Sebenarnya saya nak baca sampai sifatul idrak. Tapi macam saya penat sedikit dari ini. Insyaallah sifatul idrak, karena ini sudah kita masuk sifat-sifat al-mukhtalafi, ya, sifatul idrak, nanti ada sifatul takwin, kemudian sifatul ma'nawiyah, kita baca sekali insyaallah. Kemudian ahkamu sifatul ma'ani, tak jauh beza kok, tak terlampau susah, karena majority sudah saya jelaskan di kelas-kelas sebelumnya. Insyaallah kita jumpa lagi di Sabtu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.